Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingat di segmen akhir ya, setelah odoa mestinya, tapi sampai Jumat kita odoanya kita pinggirin dulu. Tafsir Al-Mulknya juga kita pinggirin dulu. Segmen akhir sampai 100 hari kita akan kemudian berdoa dengan 10 sholawat bersama-sama se-Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Apa yang menjadi permintaan saudara, silakan saudara panjatkan kepada Allah. Usai nanti kita berselawat bersama. Baik, saya akan teruskan tentang cara menghafal Quran atau metodologi menghafal Quran. Langsung saya ngebut. Yang pertama, mushafnya jangan diganti-ganti. Paham? Kalau hilang harus beli lagi kira-kira yang sama. Kenapa? Karena struktur dia punya bacaan dan halaman. Kadang-kadang masing-masing cetakan beda-beda. Contoh, kalau saya sudah memegang Quran ini misalkan, nih, kalau saya sudah memegang Quran yang ini terus sampai selecak-lecaknya. Peganglah 2-3 surah, ya, 2-3 mushaf kira-kira. Kalau ini nanti hilang, Anda bisa kemudian ganti dengan penggantian sama. Kemana saudara paling sering? Misalkan saudara paling sering misalnya di kamar, di ruang tamu, di mobil, di kantor, di rumah ibu. Saudara sering banget ke rumah kontrakan teman saudara. Anggap saja gitu ya, saudara sering main ke teman saudara. Maka rumah teman. Nah, setidak-tidaknya saudara mesti punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mushaf yang sama seperti ini. Jadi umpama saudara ke mobil, nggak usah bawa. Taruh aja tempat tidur saudara, di kamar tidur saudara, saudara melenggang saja ke mobil. Lalu di mobil saudara buka lagi dengan mushaf yang sama. Itu dia. Jangan berganti-ganti mushaf. Harus itu terus. Mushafnya jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena nanti ada menghafal dengan memoto. Menghafal dengan memfoto. Saya coba ilustrasikan ya. Contoh. Coba nih semua yang ada di studio dan saudara semua. Coba difokusin. 7, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Coba lihat, nggak usah dihafal, lihat. Sudah selesai? Oke, berapa nih angkanya? 73, 15 kali 22. Nah, Anda sebenarnya tidak menghafal, tapi Anda memotret. Ketika Anda masuk ke rumah teman saudara, lalu ada rumah pagarnya hijau, kemudian pintunya warna coklat, lalu dia punya jendela rusak, saudara sedang tidak menghafal, tapi saudara memotret. Nah, bentuk mushaf ini akan pengaruh, karena saudara akan memotret. Contoh ya, saya contohin lagi. Misalkan kita buka surah Ali Imran misalkan. Nah, coba diperhatikan saudara. Lihat, saya hafal ini kan. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Amnya di sini tuh. Nih, amnya nih. Am hasibtum. Amnya di sini nih. Nah, ini sebenarnya akan mempengaruhi saya ketika saya kemudian menjadi imam. Ketika saya menghafal Quran, am di sini akan pengaruh kepada saya. Kalau saya ganti Quran, maka bentuknya akan beda lagi. Kalau saya ganti Quran, amnya mungkin tidak di sini, tapi mungkin di sini amnya. Dan ini akan mengganggu saya. Jadi ketika saya menjadi imam gitu ya, Allahu Akbar. Sesungguhnya memori saya lagi membaca Quran walaupun tidak terbuka. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amnya di ujung tadi kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Nah, jahadu pasti di ujung. Jahadu pasti di ujung. Minkumnya di bawah. Nggak percaya kita lihat. Nah, lihat nih. Lihat nah.
Nah, betul kan? Jahadu minkumnya di bawah. Ya, ini hafalannya begini. Hafalannya begini. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum taman. Nih lihat ya, minnya di sini kan? Minnya di ujung kan? Minnya di ujung. Lalu ini ada walaqad di sininya. Nah, kalau saya ganti mushaf, mungkin walaqadnya di bawah. Walaqadnya di sini mungkin. Nah, ketika saya tidak ganti-ganti mushaf, maka insya Allah ini akan membantu hafalan Qur'annya. Ini akan membantu hafalan Al-Qur'annya. Setiap mushaf pasti akan beda walaupun sama-sama Quran pojoknya. Quran Madinah beda. Quran Makkah nanti beda. Quran Yambua beda. Quran-Quran yang lain beda. Masih di percetakan yang sama bisa beda itu. Ada Al-Bayan, ada Al-Hadi, ada macam-macam. Itu subhanallah. Ya, subhanallah lah. Pegang Quran yang menjadi pegangan saudara dan jangan pindah-pindah. Kalau saudara sering bawa-bawa Quran lalu lenggotan kan bahasa Betawi itu. Lenggotan tuh lupaan. Saudara dari kamar tidur ke kamar tamu bawa. Begitu dari kamar tamu ke mobil nggak bawa kan? Sampai sini ada yang benahin apa lupa. Nah, beli aja Qurannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Quran beli, taruh tempat yang berbeda. Saudara begitu kucuk-kucuk, asal yang penting jangan taruh di kamar mandi. Saya paling senang di kamar mandi, Ustadz. Jangan dibawa kamar mandi mah. Ya. Tapi 7 tempat ini kira-kira saudara beli. Saya gitu tuh, saya punya Quran yang sama. Di mobil lain. Di tempat tidur lain, di ruang tamu lain. Kadang-kadang saya taruh di rumah ibu saya juga. Karena saya sering ke rumah ibu saya. Dan seterusnya. Yang pertama saudara, mushafnya jangan diganti-ganti. Harus sama. Kenapa? Karena kita lagi melakukan yang disebut dengan fotografi. Jadi kita memoto baris demi baris, ayat demi ayat, potongan demi potongan sehingga kita bisa mengingat dia. Baik, silakan yang mau lewat dulu. Yang kedua, saudara, cara yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, satu ayat atau satu baris diulang 20 kali. Saya yakin dan tahu saudara pasti akan ada orang yang cepat sekali menghafal. Tapi percaya saya, banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak dikaruniai kemampuan menghafal. Coba pemirsa, nih, jangan semua ya, jangan semua. Ini kan tadi udah saya tulis angka kan? Udah saya tulis angka toh. Coba mas kameramen yang kanan, ini berapa angkanya? Woi subhanallah, 73, 15 kali 22, siap. Kenapa masih hafal? Oh masih kemarin, masih tadi, masih hafal. Tapi begitu sudah berlangsung 1-2 hari, ini nggak mungkin ingat lagi. Kalau udah 1 bulan nggak mungkin ingat lagi. Saya termasuknya ya pemirsa, saya termasuknya orang yang tidak begitu suka dengan ngapal cepat. Saya termasuknya orang yang senang menghafal lama. Kenapa saya bilang? Karena satu, ada keberkahan di sana yang tidak dimiliki oleh menghafal cepat. Apalagi menghafal Quran itu bukan prestasi. Menghafal Quran ya cepat sama menghafal lama, saya lebih senang menghafal lama. Ketika saya menghafal Quran dengan lama, maka saya sungguhnya sedang berinteraksi dengan Quran, tenggelam bersama Quran. Coba ya saudara lihat. 1 ayat, 1 baris, diulang berapa kali? 20 kali. Maka berarti saudara 20 kali bersama Quran. 3, kalau ayatnya panjang, dipotong ayatnya jadi 2-3 kali penggalan, setiap penggalannya 20 kali. Ini saya sudah contohin. Ini saya sudah contohkan. Ini surahnya Ali Imran 160. Saya menuliskan surah Ali Imran sebagaimana bentuk aslinya. Maksudnya potongannya. Kan kalau nulis ayat kan biasanya di awal gini kan. Nah, tapi bentuk potongan aslinya adalah, ini masih ada ayatnya nih. Ini masih ada ayatnya. Nah, mulainya dari sini. Nah, ini saudara,
Saudara bisa potong menjadi beberapa bagian, ini kan panjang nih. Saudara bisa potong. Apa potongannya? 1. Terus 2. Terus 3. Terus 4 sampai sini. Terus 5. 5 potongan. Orang pinter kalah sama orang sabar. Orang pinter kalah sama orang rajin. Orang pinter kalah sama orang istiqomah. Wirda anak saya termasuk cepat sekali ngapalnya. Tapi juga belepotan ketika kemudian kita tes 2-3 hari kemudiannya.